Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita dalam mata kuliah pangan fungsional. Dengan materi kali ini kita akan membahas terkait dengan antioksidan. Berbicara terkait dengan antioksidan, bahwa perubahan gaya hidup yang semakin modern berdampak pada tingkat kesehatan yang semakin menurun dan menimbulkan penyakit degeneratif seperti ada cardiovascular disease atau CVD, kemudian ada kanker dan diabetes. Munculnya penyakit ini tidak lepas dari pola hidup dan pola makan yang kurang baik. Misalnya rendah sayur dan buah, terus pangan hasil peroksida lipid, bahan kimia dalam pertanian, kemudian ada rokok, polusi, dan paparan dari sinar UV yang secara terus-menerus. Nah, kemudian ini dapat mengganggu metabolisme tubuh kita. Radikal bebas ini istilahnya sama populer dengan antioksidan. Nah, radikal bebas adalah sejenis oksigen atau sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada lapisan luarnya. Sehingga radikal bebas ini sangat reaktif karena mencari pasangan elektronnya. Kemudian radikal bebas terbentuk dari dalam tubuh pada proses metabolisme, sel rusak dan olahraga berat, polusi udara, pencemaran makanan, asap kendaraan, dan lain-lain. Apabila molekul radikal bebas bertemu molekul lainnya, maka akan terbentuk molekul yang baru. Radikal bebas bersifat tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari lingkungan sekitarnya. Inilah yang menyebabkan radikal bebas bersifat toksik atau racun terhadap molekul biologi atau sel. Radikal bebas dapat mengganggu produksi DNA, lapisan lipid pada dinding sel, mempengaruhi pembuluh darah, dan protein lain seperti enzim yang terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya adalah radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga timbullah sel-sel mutan. Sel-sel mutan ini adalah hasil dari mutasi atau perubahan materi genetik dari suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya atau hasil dari mutasi. Bila mutasi ini berlangsung lama, dapat mengakibatkan terjadinya kanker. Nah, kemudian di sini ada istilah terkait dengan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini adalah kerusakan sel yang disebabkan oleh reaksi kimia antara radikal bebas dengan molekul dalam tubuh. Stres oksidatif terjadi apabila di dalam tubuh terdapat lebih banyak radikal bebas daripada antioksidan. Nah, kerusakan sel yang disebabkan oleh stres oksidatif dipercaya menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif. Nah, stres oksidatif dapat dicegah atau dikurangi dengan asupan antioksidan yang cukup dan optimal ke dalam tubuh. Berbagai definisi telah diberikan untuk menggambarkan apa sih antioksidan itu. Nah, secara umum, antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi. Antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Berbagai kerusakan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain pada produk pangan karena oksidasi dapat dihambat oleh antioksidan. Antioksidan juga mampu menghambat laju oksidasi molekuler target dan disebut sebagai senyawa ajaib karena dapat menangkal penuaan dini dan beragam penyakit degeneratif. Antioksidan merupakan senyawa yang diperlukan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Nah, antioksidan ini sangat beragam jenisnya. Di sini
Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintesis. Berdasarkan sumbernya, ini ada dua jenis antioksidan, ada antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami ini merupakan antioksidan yang berasal dari hasil ekstraksi bahan alami dan kebanyakan berasal dari tumbuhan. Nah, antioksidan ini tersebar di beberapa bagian tanaman seperti pada kayu, pada kulit kayu, akar daun, bunga, buah, biji, dan serbuk sari. Nah, ini umumnya adalah berupa senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam organik polifungsional. Nah, contoh dari antioksidan alami mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Nah, misalkan sumber antioksidannya itu berasal dari wortel. Nah, ada wortel, kemudian ada bayam, ada cabai merah besar, mangga, terus atau tanaman herbal. Nah, ini senyawa aktifnya itu berupa karotin. Nah, kemudian kalau sumber antioksidannya itu jambu biji, tomat atau pada anggur merah. Nah, ini senyawa aktifnya berupa likopen. Kemudian kalau contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang-bawangan, ini senyawa aktifnya adalah senyawa sulfur organik. Nanti kalian bisa lebih memperdalam lagi atau cari tahu lagi contoh antioksidan alami yang berbeda dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian antioksidan sintetik ini adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia. Antioksidan sintetik biasa digunakan pada proses pengolahan pangan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah ada BHA atau butil hidroksi anisol. Ini memiliki kemampuan antioksidan yang baik pada lemak hewan dalam sistem makanan panggang, namun relatif tidak efektif pada minyak tanaman. Bersifat larut lemak, berbentuk padat putih, dan bersifat volatil atau mudah menguap, sehingga berguna untuk penambahan materi pengemasan. Kemudian ada BHT. BHT ini memiliki sifat serupa dengan BHA dan akan memberikan efek sinergis bila dimanfaatkan bersama BHA seperti itu. Nah, ini berbentuk kristal padat putih serta harganya relatif murah. Kemudian ada propil galat. Propil galat ini sifatnya sensitif terhadap panas. Titik cairnya itu mencapai 148 derajat Celcius. Dapat membentuk kompleks warna dengan ion metal sehingga kemampuan oksidasinya adalah rendah. Berbentuk kristal, ini kristal putih ya, larut air dan sinergis terhadap BHA dan BHT. Nah, kemudian ada TBHQ atau terbutil hidroksikuinon. Ini paling efektif untuk lemak minyak. Berbentuk bubuk putih sampai coklat terang, larut pada lemak, tidak membentuk ion kompleks warna dengan Fe atau besi ya, dan Cu. Tetapi dapat berubah pink dengan adanya basa. Yang terakhir adalah ada tokoferol. Nah, tokoferol ini merupakan antioksidan alami pada minyak tanaman, tapi saat ini dibuat secara kimia. Ini berwarna kuning ya, berwarna kuning terang dan larut dalam lemak karena memiliki rantai karbon cukup panjang. Seperti itu. Jadi ini di sini ada contoh-contoh dari antioksidan sintetik yang masih diperbolehkan. Kemudian kita akan selanjutnya membahas terkait dengan mekanisme kerja antioksidan. Nah, tubuh manusia ini dapat menetralisir radikal bebas apabila jumlahnya tidak berlebihan. Nah, mekanisme pertahanan tubuh dari radikal bebas adalah berupa antioksidan di tingkat sel, membran,
dan ekstrasel. Semua sel dalam tubuh mempunyai enzim yang dapat menangkal radikal bebas seperti enzim SOD atau super oksid dismutase dan GPX atau glutation peroxidase. Nah, semakin meningkatnya usia, terjadi penurunan kedua enzim tersebut sehingga radikal bebas tidak sepenuhnya dapat dimusnahkan. Nah, ini misalkan ditambah dengan masuknya radikal bebas dari luar tubuh, seperti makanan dan polusi udara yang akan mempersulit tubuh untuk mengatasi gempuran dari radikal bebas. Keseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas menjadi hal utama dalam pencegahan stres oksidatif dan timbulnya penyakit kronis. Jadi, kita harus menyeimbangkan antara antioksidan dan radikal bebas. Mekanisme kerja antioksidan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada antioksidan primer. Antioksidan primer ini bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru dengan mengubahnya menjadi molekul yang tidak reaktif sebelum sempat bereaksi. Nah, kemudian ada antioksidan sekunder. Nah, antioksidan sekunder ini berfungsi menangkap senyawa serta mencegah terjadinya suatu reaksi berantai. Nah, contoh dari antioksidan sekunder ini ada vitamin E, vitamin C, ada beta karotin, asam urat, bilirubin. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada antioksidan tersier. Antioksidan tersier ini berfungsi untuk memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan oleh aktivitas radikal bebas. Peran antioksidan terhadap penyakit. Stres oksidatif menyebabkan proses penuaan dan penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskuler, kemudian ada penyumbatan pembuluh darah, serta terganggunya sistem imun tubuh. Nah, stres oksidatif disebabkan oleh keadaan patologis karena kerusakan sel dan jaringan akibat peningkatan jumlah radikal bebas yang tidak normal di dalam tubuh. Stres oksidatif juga disebabkan karena menurunnya aktivitas fisiologis antioksidan dalam melawan radikal bebas. Masyarakat Asia pada umumnya lebih kecil terkena resiko penyakit degeneratif karena menu sehat, makanan tradisional yang kaya akan zat gizi dan komponen senyawa bioaktif. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan senyawa bioaktif bahwa senyawa bioaktif ini mempunyai kemampuan sebagai antioksidan dan berperan penting dalam menghambat reaksi kimia oksidasi yang dapat merusak makromolekul dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya ada pencernaan dan antioksidan. Nah, ini tubuh secara terus-menerus mengalami proses oksidasi karena kegiatan metabolisme dan akan menghasilkan radikal bebas. Terapi pembawa radikal bebas dan stres oksidatif yang dominan berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Secara tidak sadar, setiap hari kita memasukkan radikal bebas ke dalam tubuh melalui makanan yang digoreng misalnya. Nah, makanan yang digoreng dengan minyak goreng yang telah digunakan berulang-ulang, seperti makanan jajanan, seperti ada tempe, ada pisang, ada ayam, dan ikan goreng. Nah, kemudian ada selanjutnya kita akan membahas mekanisme metabolisme dalam tubuh. Kemudian selanjutnya ada mekanisme metabolisme dalam tubuh. Reaksi pembentukan radikal bebas merupakan mekanisme biokimia yang terjadi dalam tubuh yang normal. Radikal bebas hanya bersifat perantara yang dapat diubah menjadi senyawa yang tidak lagi membahayakan tubuh. Nah, usahakan radikal bebas jangan bereaksi dengan enzim atau asam lemak tak jenuh ganda. Hal ini akan merupakan awal dari kerusakan sel yang antara lain dapat menyebabkan, pertama ada kerusakan DNA pada inti sel.
Radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA selain faktor lain seperti virus, radiasi, dan karsinogen. Jika kerusakan DNA tidak terlalu parah, maka masih bisa diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA. Tetapi jika sudah menyebabkan rantai DNA terputus di berbagai tempat, kerusakan DNA ini tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pembelahan sel akan terganggu. Bahkan akan terjadi perubahan abnormal atau mutagen yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Nah, yang kedua ada kerusakan membran sel. Membran sel ini sangat rentan terhadap atau sangat rentan teroksidasi ya, karena mengandung asam lemak tak jenuh ganda akibat serangan radikal bebas. Jika membran sel terserang, maka struktur dan fungsi membran akan berubah, yang dalam keadaan ekstrim akhirnya akan mematikan sel-sel jaringan tubuh. Kemudian ada kerusakan protein, ada kerusakan lipid peroksida. Nah, kalau kerusakan lipid peroksida ini, jika asam lemak tak jenuh diserang radikal bebas akan menghasilkan peroksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Nah, hal ini ditandai dengan peningkatan kadar melanaldehidnya. Nah, kemudian yang kelima ada penuaan. Proses penuaan ini seharusnya semua sel, jaringan, organ tubuh dapat menangkal serangan radikal bebas karena di dalamnya terdapat enzim khusus yang bersifat antioksidan. Tetapi karena manusia secara alami mengalami degradasi seiring dengan peningkatan usia, nah sehingga pemusnahannya tidak pernah mencapai 100%, walaupun secara teori dapat dipunahkan oleh aktivitas antioksidan. Kerusakan jaringan yang terjadi secara pelan ini merupakan proses terjadinya ketuaan, ditandai dengan kehilangan elastisitas jaringan kolagen dan otot sehingga kulit tampak keriput. Kemudian yang keenam ada autoimun. Radikal bebas dapat menyebabkan autoimun. Autoimun adalah terbentuknya antibodi terhadap suatu sel di dalam tubuh. Hal ini dapat merusak jaringan tubuh dan sangat berbahaya. Pada keadaan normal, antibodi hanya terbentuk bila ada antigen yang masuk dalam tubuh. Nah, autoimun dapat menyebabkan menurunnya sistem imun tubuh dan reaksi alergi. Kemudian ada sifat antioksidan. Secara umum, antioksidan diharapkan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah aman dalam penggunaannya, tidak menyebabkan perubahan rasa, warna, juga tekstur. Kemudian efektif pada konsentrasi yang rendah, tahan terhadap proses pengolahan produk, tersedia dengan harga yang cukup murah. Selanjutnya adalah jenis-jenis antioksidan yang paling umum dikenal. Banyak sekali jenis antioksidan dan yang paling umum dikenal terdapat dua kategori, yaitu flavonoid dan non-flavonoid. Antioksidan flavonoid adalah antioksidan di bawah kelas polifenol, merupakan senyawa antioksidan yang penting ditemukan pada tumbuh-tumbuhan. Flavonoid adalah sebagai pigmen alami yang membentuk warna kuning, biru, ungu, atau merah pada daun, buah, umbi, bunga. Nah, terdapat lebih dari 4.000 flavonoid yang telah dikenal. Nah, kemudian itu tadi golongan flavonoid. Nah, kemudian ada antioksidan non-flavonoid. Ini dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu mineral, vitamin, dan pigmen alami atau warna dari tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Jenis-jenis antioksidan ini terdapat beberapa jenis antioksidan yang masuk ke dalam kategori flavonoid. Yang pertama ada antosianidin. Ini merupakan kelompok bahan pangan berwarna merah dan biru yang berfungsi untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Contohnya adalah pada stroberi, terus pada anggur. Nah, kemudian ada flavanol. Ini terbagi dalam katekin, theaflavin, dan proantosianidin. Katekin dan
Theaflavin banyak terdapat dalam teh, sedangkan proanthocyanidin terdapat di coklat, apel, beri, dan anggur. Bioaktif ini bersinergi dengan vitamin C, dapat menghambat kerusakan kolagen. Kemudian ada isoflavon, kelompok flavonoid yang paling banyak ditemukan pada sumber pangan. Ditemukan pada kedelai yang dapat mengurangi kadar kolesterol darah. Yang termasuk dalam antioksidan non-flavonoid, itu ada vitamin, mineral, dan pigmen alami. Vitamin yang bersifat antioksidan itu adalah vitamin C dan vitamin E. Kemudian mineral. Selenium adalah mineral yang merupakan bagian dari enzim yang membantu mengatur hormon-hormon tiroid dalam tubuh dan juga bertindak sebagai antioksidan alami yang kuat melindungi membran sel dari radikal bebas. Kemudian pigmen alami. Pigmen alami ada 3 jenis utama dari warna tanaman yang mengandung antioksidan, yaitu karotenoid, beta-karoten, dan likopen. Kalau karotenoid adalah pigmen warna oranye ya, yang ditemukan dalam makanan, misalnya pada labu, wortel, dan ubi jalar. Kemudian kalau beta-karoten itu prekursor vitamin A. Lutein ditemukan dalam sayuran hijau seperti kale, brokoli, kiwi, dan bayam. Ini dikenal sebagai senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan mata. Kalau likopen adalah pigmen yang berwarna merah ditemukan pada buah tomat, jeruk, dan semangka. Lalu bagaimana nih prospek pengembangan antioksidan sebagai pangan fungsional? Nah, di sini prospek pengembangan antioksidan sebagai pangan fungsional itu bahwa berdasarkan manfaat dan pentingnya antioksidan bagi kesehatan tubuh, maka antioksidan dikembangkan dalam industri pangan dan juga ditujukan khusus untuk mencegah penyakit tertentu. Beberapa di antara makanan atau pangan fungsional memang sengaja ditambahkan senyawa antioksidan agar makanan tersebut lebih memiliki peran dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, perkembangan teknologi membuat semakin beragamnya senyawa antioksidan yang berada dalam bahan pangan. Berbagai penelitian telah dilakukan guna meningkatkan peran senyawa antioksidan dalam bahan pangan. Beberapa penelitian telah dikembangkan untuk meningkatkan peran senyawa antioksidan dalam bahan pangan. Bahan pangan tradisional yang telah terbukti bersifat antioksidan adalah cincau hitam. Nah, ini telah dikembangkan menjadi beberapa produk minuman dan makanan. Cincau hitam ini telah diformulasikan dengan beberapa rempah seperti jahe, kayu manis, dan pandan yang telah terbukti dapat bersifat sebagai antihiperglikemik, antihipertensi, antiinflamasi, dan imunomodulator. Apa sih imunomodulator ini? Nah, imunomodulator ini adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, seperti mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu. Baik, berikut tadi adalah penjelasan terkait dengan antioksidan, bagaimana pengertiannya, kemudian ada mekanismenya seperti apa, kemudian ada jenis-jenisnya, dan yang terakhir adalah prospek pengembangan antioksidan. Berikut materi dari saya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan via WhatsApp group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.